Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kabar teman-teman baik semuanya. Kemudian dengan hari yang cerah seperti pagi ini di Desa Adipuro, alhamdulillah cuacanya cerah seperti yang teman-teman lihat. Belakang saya ini adalah Gunung Sumbing. Saya pun berdiri tepat di depan dari rumah bapak dan ibu saya di kampung. Teman-teman sekalian, saya ingin memanfaatkan waktu ini dan tolong jangan skip video ini untuk mengenalkan satu buku yang sudah kami terjemahkan. Satu buku klasik dalam pedagogi dan pendidikan Islam, yaitu buku Adab al-Muallimin karya Muhammad Ibnu Sahnun yang kami terjemahkan menjadi Adab para Guru. Sebelum mengenal kepada biografi singkat dari Sahnun dan Muhammad bin Sahnun, saya ingin memberikan informasi tentang kitab ini. Sebagaimana tadi kami sampaikan, kitab ini dianggap sebagai kitab pertama dalam pedagogi dan pendidikan Islam. Maka telah banyak ulama-ulama yang memberikan tahqiq dan penjelasan atas kitab ini. Buku ini juga mengumpulkan beberapa tahqiq dari ulama-ulama sebelumnya. Beberapa bisa kami sebutkan. Contohnya adalah tahqiq dari Hasan Husni Abdul Wahab tahun 1931. Kemudian tahqiq atau penjelasan oleh Ahmad Fuad Al-Ahwani dalam kitab At-Tarbiyah fil Islam tahun 1968. Tahun 1972 tahqiq dan murojaah oleh Muhammad Arusi Al-Mathwi. Tahun 1981 pengantar dan tahqiq oleh Dr. Mahmud Abdul Maula, dan edisi yang terakhir tahun 2009 sekaligus tahqiq dan terjemah yang kami gunakan adalah oleh Adil bin Abdullah Ali Al-Hamdan Al-Ghamidi. Saya menggunakan tahqiq ini karena dilengkapi dengan tanda baca modern, anotasi teks, dan klarifikasi istilah dan informasi historis. Selanjutnya, setelah masuk kepada kata pengantar sebelumnya, pembahasan masuk kepada biografi dari dua tokoh ulama. Yang pertama adalah Sahnun dan kedua anaknya Muhammad Ibnu Sahnun. Menampilkan dua biografi ulama tersebut relevan di buku ini karena isi dari buku ini adalah tanya jawab antara Muhammad bin Sahnun sang anak kepada Sahnun sang ayah. Berkaitan dengan biografi dari Sahnun, kami sampaikan biografi lengkap yang terdiri dari nama, kemudian keluarga, pendidikan dan karir, dan yang terakhir adalah kontribusinya dalam madhab Maliki, yaitu dalam pengumpulan kitab Al-Mudawwanah yang dianggap sebagai rujukan kedua paling penting dan paling sahih setelah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Selanjutnya masuk kepada biografi dari Muhammad bin Sahnun. Kami sebutkan nama dan keluarga, guru, murid, karya Ibnu Sahnun. Kami sebutkan banyak sekali karya-karyanya, meskipun yang sampai kepada kita antara lain adalah kitab Adab al-Muallimin yang kami terjemahkan ini. Selanjutnya ada debat yang diikuti oleh Ibnu Sahnun. Kemudian juga kisah Ibnu Sahnun ketika dia sebagai murabit atau penjaga
di perbatasan umat Islam. Kemudian tentang kisah kematian dan wafat dari Ibnu Sahnun. Selanjutnya tentang relevansi dan pentingnya kitab Adab Al-Muallimin. Kitab Adab Al-Muallimin ini memberikan tema-tema yang penting dan relevan hingga saat ini. Selain itu, kita juga bisa mengetahui konteks historis atau sejarah pendidikan yang terjadi ketika masa Muhammad Ibnu Sahnun. Adapun tema-tema yang penting yang masih relevan sampai saat ini, kami bacakan beberapa babnya. Di antaranya perlakuan yang adil kepada murid. Ini sangat relevan untuk saat ini. Sanksi dan hukuman, apa yang boleh dan apa yang dilarang. Ini juga penting, apalagi beberapa waktu ini pendidikan yang ada di pesantren seperti menghormati, kemudian juga sanksi atau hukuman itu banyak sekali menjadi bahan-bahan diskusi di media sosial. Kemudian penetapan hadiah pada hari raya, berapa lama sebaiknya murid diberikan libur, mengupah guru dan kapan hal itu diwajibkan. Selain bab-bab menarik tadi, Anda juga akan mendapatkan keterangan-keterangan menarik di dalamnya, seperti anjuran dari Ibnu Sahnun untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal. Kemudian juga ada konsep pendidikan di mana Ibnu Sahnun menganjurkan supaya antara laki-laki dan perempuan itu dipisah. Di buku ini sang pentahqiq yaitu Ali Hamdan Al-Ghamidi juga memberikan tambahan-tambahan dan penjelasan yang bermanfaat untuk para pembaca. Seperti ketika Ibnu Sahnun menyebutkan rukhsah atau keringanan kepada guru untuk menerima hadiah dari murid. Nah, di sini Ali Hamdan Al-Ghamidi menyebutkan penjelasan yang terkait dengan konteks yang sekarang. Nah, bahwa Ibnu Sahnun memberikan keringanan atau rukhsah kepada para guru untuk menerima hadiah dari murid karena pendidikan dan pengajaran mereka saat itu tidak berada di bawah penguasa, akan tetapi terjadi di bawah ikatan kesepakatan antara orang tua, anak, dan guru di dalam kitab. Adapun pendidikan hari ini mayoritas terikat dengan penguasa atau ulil amri. Penguasa adalah atau ulil amri adalah orang-orang yang memilih para guru dan memberikan gaji tertentu setiap bulannya. Maka pengajaran hari ini menjadi satu tugas dari tugas negara. Mayoritas ahli ilmu hari ini mengharamkan hadiah dari murid kepada guru dengan beberapa alasan dan argumentasi. Nah, alasan dan argumentasinya bisa teman-teman baca lebih lanjut di terjemah buku ini. Teman-teman sekalian, silakan miliki buku Adab Al-Muallimin ini dengan mengikuti program prapesan atau wakaf buku. Program prapesan ini bisa teman-teman ikuti jika ingin memiliki buku ini untuk bacaan pribadi atau koleksi perpustakaan. Kemudian program wakaf buku, jika teman-teman ingin agar buku ini menjadi bacaan di sekolah pesantren, atau juga bisa teman-teman hadiahkan untuk guru tercinta, ustadz tercinta, atau mungkin ada saudara dan saudari yang sedang belajar menuntut ilmu dan ingin mereka membaca buku ini sebagai hadiah. Silakan dapatkan informasi buku ini dengan mengunjungi website kami ahmadbinhanbal.com/shop. Terima kasih.